dan menyeret saudara? Waktu itu saya pulang ngebas, terus saya lagi jalan sendirian, tiba-tiba ada di sebelah belakang yang saya pakai kain yang agak tingginya. Terus saya dibawa ke gudang. Baik. Berapa kali Anda merasakan diperkosa oleh terdakwa? Apa penyebab terdakwa memperkosa saudara? Kemungkinan. Nah, apakah saudara melakukan perlawanan? Baik, pertanyaan cukup kepada saudara saksi. Terima kasih atas keterangan saudara. Apabila majelis hakim menunjukkan keterangan saudara, maka saudara akan dipanggil kembali pada sidang selanjutnya. Apakah saudara bersedia? Ya. Silakan saudara diperbolehkan meninggalkan ruang sidang. Surat tuntutan. Jaksa penuntut umum kepada Kejaksaan Purwokerto dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Mufni Labib, tempat lahir Banyumas, umur atau tanggal lahir 24 10 Mei 1998, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman nomor 2, RT 3 RW 4, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, agama Islam, pekerjaan pengangguran, pendidikan SMA sederajat. Berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat nomor B 295 garing 13 garing EPT 2 garing 03 garing 2022. Tanggal 22 November 2022, terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan bahwa ia terdakwa Mufni Labib pada hari Rabu tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sukamaju, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah melakukan pemerkosaan terhadap Nurni Srina. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban Nurni Srina baru saja pulang bekerja dan terdakwa mendatangi saksi korban Nurni Srina dan menyekap mulut korban, lalu mengancam korban dengan menggunakan pisau. Korban pun diseret atau ditarik dan disekap di dalam gudang, dan terdakwa memperkosa korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi korban Nurni Srina merasakan sakit sebagaimana dinyatakan dalam surat visum et repertum dibuat dengan nomor 490/1990/144/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat oleh ditandatangani oleh Dr. Haji Andre MM Kester selaku dokter di rumah sakit. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa petunjuk yaitu keterangan saksi-saksi. 1. Nurni Srina, tempat tanggal lahir 16 Juni 2000, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, alamat KTP Jalan Komisaris Bambang Suprapto, nomor 5 RT 6 RW 7 Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Memberikan keterangan di bawah yang sumpah pada pokoknya penerangan sebagai berikut. Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa dan korbannya adalah saksi sendiri bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Sukamaju RT 1 RW 4 Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Bahwa saksi diperkosa dan dipukul oleh terdakwa dengan alasan dendam lantaran korban memutuskan hubungannya dengan terdakwa.
terdakwa karena saksi adalah mantan pacar dari terdakwa. Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut awalnya saksi korban Nurdini Serina baru pulang kerja dan terdakwa langsung menyekap korban serta mengancam korban menggunakan pisau, lalu diseret dan disekap di dalam gudang. Pada akhirnya terdakwa memperkosa serta memukul korban. Setelah peristiwa pemerkosaan tersebut, korban langsung melaporkan ke kepolisian dan melakukan visum. 2. Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi. Surat visum et repertum nomor 490/144/130 tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Haji Andre MM Kester menyatakan bahwa pada hari Senin 19 September 2022 telah memeriksa Nurdini Serina dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka lebam pada bagian leher, tangan sebelah kanan, punggung dan kaki sebelah kiri dekat dengan lutut. Terdapat juga bekas tamparan di pipi sebelah kiri dan terdapat bekas cakaran di pergelangan tangan sebelah kanan. Petunjuk, menurut pasal 188 ayat 1 KUHP adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diperoleh alat bukti petunjuk yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan ketersediaan terdakwa serta alat bukti surat yang ada. Maka apabila dihubungkan antara yang satu dengan menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Mukhil lebih bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 285 KUHP pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap dakwaan dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 3. Membebani terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian surat tuntutan ini saya bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa 22 November 2022. Yang telah diakhiri oleh pidana kepada Mas Mukhil lebih pada hari ini Selasa 22 November 2022 kami nyatakan ditutup. Pagi hari ini Selasa 22 November 2022 Pengadilan Negeri Kabupaten Purwokerto berakhir dengan hasil terdakwa Mukhil Labib dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.